Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan. Kita akan menyambangi salah satu penangkar burung tredekan yang cukup terkenal ya di daerah Jonggol, Jawa Barat, Bogor ya. Ini kita akan ke tempatnya Om Ruby. Beliau ini pemilik Sekar Biru Bird Farm. Sekar Biru itu nama anaknya ya. Jadi ini untuk memenuhi request dari beberapa teman-teman yang meminta untuk membahas seputar penangkaran burung teledekan gunung. Om, tolong dong review penangkaran burung teledekan gunung. Nah, kali ini saya akan memenuhi request nih dari teman-teman untuk membahas seputar penangkaran burung teledekan gunung ini di tempatnya Om Ruby di Sekar Biru Bird Farm, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung simak aja liputan berikut ini, oke? Perkenalkan, nama saya Ruby, alamat di Perumahan Citra Indah City, Kelurahan Singajaya, Jonggol, Bogor. Ya, saya seorang karyawan swasta tapi punya hobi pelihara dan breeding burung. Kenapa sih Om tertarik dengan burung teledekan ini? Awalnya saya sebenarnya piara rawat burung murai dulu. Jadi dari pertama belajar pelihara murai dari trotol, habis itu telah besar saya coba belikan betina, ternyata ya bisa menghasilkan anak tapi nggak lancar. Tapi di tengah perjalanan itu saya melihat di grup itu ternyata ada burung yang cukup menarik, ternyata namanya sekarang teledekan, tapi waktu saya kecil itu namanya sulingan kalau di Jawa. Nah, kalau saya lihat itu burungnya kecil tapi atraktif ya, vektor juga dapat, warnanya juga cantik. Nah, terus saya coba browsing, ternyata di Facebook juga banyak, ada beberapa grup. Nah, dari situ saya coba beli 1 ekor jantan, terus beli 1 ekor betina. Sebenarnya sih nggak mau ternak ya, tapi saya cuma hobi merawat burung, jadi mau beranak mau enggak yang penting saya rawat, saya kasih tempat, saya kasih pakan, burungnya nyaman. Nah, awalnya burungnya mau nelor, tapi saya pernah ngalamin teledekan itu di awal song sampai 6 sampai 7 kali, setelah itu baru berhasil netes. Nah, sampai di situ. Nah, keterusan sekarang totalnya saya belajar untuk menjodohkan jodohan yang kedua. Jodohan yang baru ya? Ya. Untuk burungnya yang mana sih? Yang awal. Oh, yang awal sini Om. Oh, sebelah mana? Ini tempatnya sangat itu ya, sangat sempit, memanfaatkan lahan yang ada ya. Jadi ini Om, ini pasangan pertama, kandangnya kecil ya. Ini anaknya yang netes sudah umur 3 mingguan, posisi sekarang udah nelor 3 butir. Ini indukan, katanya yang jual dulu dari penangkarnya itu ori Jabar semua. Oke, ini ori Jabar ya. Apa kendalanya sih kalau untuk ternak burung teledekan ini? Nah, kendalanya itu kalau dibandingkan sama murai ya Om, Iya. ini teledekan ini perlu ketelatenan dan kesabaran karena triknya berbeda. Kalau murai itu yang dominan yang jantan, tapi kalau teledekan yang dominan yang betina. Oh, jadi kebalik ya kalau buat burung teledekan ini? Iya, kalau kita nggak hati-hati ya jantannya jadi korban. Saya
untuk belajar nangkar teledekan udah habis itu pejantan 2 ekor mati dibantai sama betina. Iya. Nah, untuk cara ngatasinnya kayak gimana sih? Ini biar bisa berjodoh kayak gitu, biar bisa sukses juga kayak gitu. Ya, gini Om, kalau saya tanya ke grup, tanya ke teman yang sudah punya pengalaman, jadi intinya teorinya banyak, tapi yang menjawab itu adalah pengalaman kita sendiri tuh. Nah, jadi kalau saya biasanya malah jantannya dulu yang saya lepas. Oh, dilepas ya. Terus betinanya dikurung. Iya. Nah, nanti kalau kelihatannya sudah jantan sama betina ada respon, betina saya lepas. Iya. Nah, itu dipantau kalau salah satu entah jantan atau betina yang dominan dan berbahaya, yang dominan saya kurung. Entah jantan atau betinanya, nanti dikurung 1 minggu, nanti dilepas lagi. Nah, nanti kalau sudah meskipun nggak akur tapi nggak KDRT yang berbahaya, saya biarkan. Nah, lama-lama nanti dia akur, terus kalau asupan makanannya bagus ya otomatis burung pasti mau berkembang biak. Oh ya, biasanya di sini itu di penangkaran itu pakan itu apa aja sih yang dikasih ke burungnya itu? Kalau pakan dominan saya tetap jangkrik. Oh, jangkrik. Om, jadi full jangkrik. Terus kalau sedang sudah netes itu hari pertama sampai hari kelima saya kasih kroto ya cuma sedikit aja, jadi hanya untuk membantu meloloh aja supaya asupan gizinya bagus. Nah, ya gampang juga ya. Nanti setelah umur 5 hari kroto santiin, terus anakan umur 7 hari saya panen, nanti lolohnya full pakai jangkrik. Nah, untuk dongkrak birahi burung indukannya supaya dia mau kawin lagi ya, itu setiap burung karakternya beda. Berbeda ya. Ya, jadi kalau burung saya kalau yang untuk yang ini ya Om ya, ini kebetulan birahinya harus didongkrak dikasih ulet Hongkong. Ulet Hongkong berarti setelah anakan saya panen saya kasih ulet Hongkong sekitar 4 hari, tapi hanya 1 kali waktu pagi hari. Ya pagi hari. Nah, nanti 4 hari saya hentikan, nanti dia udah birahi kawin, nanti hari ke-7 dia bikin sarang. Kalau untuk prospek penangkarannya gitu gimana sih, dan bagaimana cara penjualannya nih sih Om? Nah, kalau untuk prospek nih Om, teledekan ini karena yang nangkar masih belum banyak ya, artinya prospeknya cukup besar, karena sampai sekarang saya udah ada inden itu orang ada 2 sampai 3 orang yang belum kebagian. Udah pada di inden ya untuk Iya, cuma kalau inden ke tempat saya hanya mengandalkan kepercayaan aja. Jadi kalau ke tempat orang itu inden harus kasih DP. Iya. Tapi kalau ke tempat saya cukup ngasih nomor handphone aja, nanti kalau netes pasti saya kabarin. Oh iya. Berarti kalau misalkan nggak ada yang ambil juga jual ke orang lain. Jual ke orang lain lagi. Jadi kalau dikasih DP kan saya juga beban kalau burung nggak produksi. Tapi kalau nggak ada ikatan DP, artinya kan nanti konsumen yang tadinya inden batalin pun buat saya nggak masalah, karena saya nggak akan sakit hati atau apa, karena memang jelas transaksinya di awal inden tanpa DP, mau dibatalin pun nggak masalah, nanti burung saya jual ke orang lain juga. Om, indukan yang satunya lagi yang mana ya? Yang ini Om. Oh, ini. Nah, ini posisinya Ya, ini baru ngeram 3 hari, telurnya 2 butir. Ini indukan betina dari Pelabuhan Ratu, Jabar. Kalau jantannya Kemben dari Banyuwangi. Oh, ini jantannya dari Banyuwangi. Oh, ini untuk kandangnya juga kecil ya, ini beda sama yang tadi. Ini ukurannya berapa sih? Kecil. Ini ukurannya panjang 1,5 meter, lebar 90
cm, tingginya ya 1 meter. Oh iya. Nah, coba ini Om Gofur, ini kandang panjang 1,5 emang saya sekat. Oh, Saya sekat ini maksudnya ada maksudnya, karena apa? Kan peledekan ini burungnya yang betina itu biasanya dominan dan suka bantai yang jantan ya. Jadi waktu perkenalan, karena saya keluar masuk pakai kandang kotak susah ya, jadi jantan sama betina saya kasih sekat ya. saya kasih ke kandang masing-masing. Nanti kalau dia sudah kenal, kelihatannya akur, sekatnya saya buka. Nah, nanti kalau masih KDRT, sekatnya saya masukin lagi. Ini Om, untuk harapan kedepannya penangkaran burung ini seperti apa sih? Harapan saya sih buat teman-teman pecinta burung teledekan, kalau untuk rawat burung teledekan, usahakan beli dari penangkar, jangan ngambil dari hutan. Karena apa? Kalau dari hutan nanti lama-lama habis. Nah, terus keuntungannya kalau beli di penangkar, teman-teman semua bisa lihat keaslian indukannya, itu gunung atau bakau atau ranting. Nah, itu bisa dikonfirmasi. Tapi kalau beli yang panenan hutan, ya kemungkinan susah buat verifikasi induknya benar-benar gunung atau bukan. Gitu ya. Iya. Nah, ini untuk nama farmnya apa sih penangkarannya? Saya nama farmnya Sekar Biru Bird Farm. Nah, jadi Sekar Biru itu nama anak saya. Ya. Kalau untuk ini Om, kalau misalkan nanti ada yang minat untuk anakannya, ini bisa kasih nomor teleponnya di sini, nanti saya isi di bawah ya. Boleh, silakan. Nanti biar di-share sama Om Gofur nomor handphone saya buat kontak.